Halo gengs, kepriwe kabare? Nah, moga-moga kalian pada sehat kabeh ya. Nah, kali ini kita akan mengalur film Transformers tahun 2023. Apalagi kalau bukan Transformers Rise of the Beast tahun 2023 yang rilis baru-baru ini. Film ini menceritakan tentang perebutan kunci, yaitu antara kelompok Maximals penjaga kunci yang dibantu oleh kelompok Transformers untuk mempertahankan kunci tersebut dengan kelompok jahatnya yaitu Unicron yang ingin menghancurkan segala macam planet yang dikunjunginya dengan bantuan kunci tersebut, sehingga mempermudah Unicron untuk menguasai dan menghancurkan planet-planet dengan mudahnya. Film ini sangat seru dan kalian wajib menonton sampai habis, jangan di skip-skip karena ini epic banget guys. Dan inilah ceritanya. Film diawali di luar angkasa sana, di mana makhluk besar, ganas dan menyeramkan. Makhluk ini bernama Unicorn yang terlihat mendekati planet seperti planet bumi. Planet bernama Maximal. Unicorn memiliki kekuatan yang sangat besar, di mana dia memperoleh kekuatannya dengan cara melahap planet-planet yang dijumpainya. Unicron mengutus anak buahnya yang bernama Terrorcorn dipimpin oleh Scourge menuju planet Maximal yang dihuni oleh para robot yang berbentuk hewan, di mana kedatangan mereka tidak hanya ingin menghancurkan planet Maximal, akan tetapi juga ingin merebut kunci yang bernama Transwarp. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Transwarp adalah kunci yang memiliki fungsi untuk membuka portal antar galaksi. Pemimpin kelompok Maximal mengorbankan diri dan mempercayai robot gorila yang bernama Optimus Primal untuk menjaga kunci agar tetap aman dan tidak jatuh ke tangan Unicorn. Optimus Primal dengan kelompoknya yaitu Airazor si burung, Cheetor si citah, dan Renox si badak. Mereka pun pergi meninggalkan planet Maximal, membawa Transwarp ke tempat yang lebih aman, yaitu bumi. Setelah mereka pergi, Scott pun datang dan dihalau oleh pemimpin Maximals. Namun sayangnya, dia dengan mudahnya dikalahkan. Setelah pertarungan sesingkat itu, Unicorn pun melahap planet Maximal. Setelah ribuan tahun berlalu, tepatnya tahun 1994, diperlihatkan seorang lelaki yang bernama Noah Diaz. Kita sebut Noah. Dia seorang ahli mesin dan mantan tentara yang tinggal di Brooklyn bersama ibu dan adiknya yang bernama Chris. Pada saat ini, Noah berusaha mencari pekerjaan demi keberlangsungan hidup dan biaya pengobatan adiknya yang sedang sakit. Pada siang harinya, Noah pun pergi ke sebuah kantor untuk melakukan wawancara kerjanya. Namun sayang, sesampainya di sana, sebelum dimulai wawancara, ternyata sudah dibatalkan. Di tempat lain, di galeri museum, seorang arkeolog wanita yang bernama Elena bersama rekannya Julian sedang mengecek benda-benda bersejarah asli atau palsu. Dan kemudian Elena melihat patung burung yang memiliki lambang unik dan simbol rahasia. Julian pun berpendapat bahwa itu adalah Somalia kuno. Akan tetapi Elena meragukannya. Di sisi lain, scene berpindah pada Noah. Karena tidak mendapat pekerjaan, Noah pun menemui temannya yang bernama Rek. Rek menyarankan kepada Noah untuk ikut dengannya mencuri mobil mewah. Karena Noah yang lagi butuh uang pun akhirnya menerima ajakan Rek dan mereka pun melancarkan aksinya. Terlihat Noah yang sudah berada di parkiran mulai mencari mobil yang menjadi sasarannya. Tidak berselang lama, mobil incarannya pun ditemukan. Terlihat mobil Force yang memiliki lambang Autobots. Setelah beberapa kali percobaan, Noah pun berhasil membukanya. Dan di tempat lain, Elena yang masih penasaran dengan patung burung mencoba meneliti lebih detail dengan sebuah alat. Namun ternyata alat tersebut pun merusaknya. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa di dalam patung tersebut adalah kunci Transwarp.
Seketika kunci tersebut memancarkan gelombang ke langit yang dapat dilihat oleh Autobots. Yang menarik perhatian kelompok Autobots yaitu Optimus Prime, Bumblebee, Ars, dan Mirage yang merupakan mobil Force yang ingin dicuri oleh Noah. Optimus Prime pun segera memanggil Autobots lainnya agar segera berkumpul. Begitu juga dengan Mirage ketika aksi Noah dipergoki oleh polisi. Di sini, Mirage menunjukkan kemampuannya dengan cara menggunakan jurus 1000 bayangannya. Sehingga polisi pun terkecoh dan Mirage beserta Noah pun lolos. Setibanya di suatu tempat, Noah pun kaget melihat wujud Mirage yang sebenarnya. Tidak berselang lama, Autobots yang lain pun datang, sehingga membuat Noah tambah kaget dan ketakutan. Namun, di sisi lain, Optimus Prime tidak menyukai Noah karena dia tidak percaya dengan manusia. Tapi, berbeda dengan Bumblebee dan Mirage yang menganggap Noah anak baik-baik. Para Autobots pun kembali membahas kunci Transwarp. Karena kunci itu merupakan alat yang bisa membantu Autobots kembali ke planet mereka setelah 7 tahun mereka tinggal di bumi. Mereka pun berniat mengambil kunci tersebut. Mirage menyarankan kepada Autobots lainnya untuk meminta bantuan dari Noah agar mereka bisa mendapatkan kunci tersebut. Karena Noah tidak menerima permintaan Mirage untuk membantu mereka, Mirage pun menunjukkan kepada Noah bahwa dia bisa berubah menjadi mobil apapun yang diinginkan oleh Noah, sehingga nantinya Noah bisa menjual Mirage dengan harga yang tinggi. Melihat hal itu, Noah pun menerima tawaran dari Mirage. Optimus Prime merubah dirinya menjadi truk untuk mengelabui para pengawas sehingga bisa lolos. Noah bergegas masuk ke dalam museum untuk menemukan kuncinya yang masih ada pada Elena. Elena yang melihat kedatangan Noah kaget. Noah menjelaskan pada Elena bahwa dirinya diminta oleh para robot untuk mengambil kunci tersebut. Di waktu yang sama, Scorch dan kelompoknya pun mencapai bumi dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kunci Transwarp. Ketika Elena dan Noah yang masih ribut merebutkan kunci tersebut, tiba-tiba Scorch meledakkan dinding museum sehingga mengejutkan Noah dan Elena. Elena yang melihat hal itu percaya dengan perkataan Noah lalu memberikan kunci tersebut padanya. Di mana Scorch terus melayangkan tembakan ke arah mereka, yang akhirnya para Autobots muncul dan menyerang balik Scorch. Sementara itu, Noah dan Elena berlari dari kejaran Terror Con yang berusaha merebut kunci tersebut. Saat mereka keluar dari museum, pertarungan antara Autobots dan Scorch masih berlanjut. Tapi tiba-tiba Elena dan Noah terpental akibat ledakan dari bom pertarungan itu, sehingga kunci terlepas dari genggaman Noah. Kunci tersebut diambil oleh Scorch dan melanjutkan pertarungannya dengan Optimus Prime. Bumblebee yang melihat Optimus Prime yang terdesak mencoba membantunya, tapi sayangnya Scorch menyadari hal itu dan berpaling lalu menikam Bumblebee sehingga membuat Bumblebee is dead. Pada saat Scorch ingin membunuh Optimus Prime, dari sisi lain Aerosaur pun datang menyemburkan apinya yang membuat Scorch membatalkan niatnya membunuh Optimus Prime. Scorch yang sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun ternyata tanpa Scorch sadari bahwa kunci yang ia bawa tidaklah utuh dan membuat Unicorn marah dan meminta Scorch untuk mencari kembali bagian dari kunci tersebut. I'm sorry.
Di sini terlihat Erasor mengungkapkan kepada yang lainnya bahwa kunci yang dibawa oleh Scourge tidaklah utuh, yang dimana kunci tersebut sebelumnya sudah mereka pisah menjadi dua bagian untuk menghindari apabila terjadi hal seperti ini, dan dimana bagian dari kunci tersebut sudah disembunyikan oleh Optimus Primal. Erasor juga menjelaskan tujuan dari Unicorn, dan dimana apabila Scourge mendapatkan kunci tersebut, maka Unicorn akan menjadikan bumi menjadi sasaran selanjutnya. Namun masalahnya, Erasor tidak mengetahui di mana kunci itu berada, dikarenakan selama ini dia tidak pernah bertemu lagi dengan rekannya yang lain. Elena pun menyelah dan dengan yakin menyebutkan bahwa bagian dari kunci tersebut berada di kuil kuno di sekitar wilayah Peru. Ia yakin setelah melihat kode dan simbol yang ada di patung Erasor sebelumnya. Elena dan Noah pun bertekad untuk membantu para Autobots dan Erasor demi mencari kunci tersebut dan melindungi bumi dari ancaman Unicorn. Sebelum mereka pergi ke Peru, Noah menyempatkan dirinya untuk pulang ke rumah dan berpamitan dengan Chris. Tapi Mirage malah mengganggu mereka dan menunjukkan wujud robotnya. Alhasil, Noah pun harus jujur kalau dia sebenarnya melakukan misi bersama Mirage untuk menyelamatkan dunia. Di sini, Chris pun meminta kepada Mirage untuk berjanji agar dia selalu menjaga kakaknya. You got it, little man. Honest, muy grande. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul. Di sini terlihat bahwa mereka kedatangan pesawat tua yang merupakan bagian dari Autobots yang bernama Stratosphere. Singkat cerita, di dalam pesawat, Noah diam-diam memberitahu ke Elena bahwa mereka harus menghancurkan kuncinya agar Unicorn tidak memiliki akses ke planet-planet lain seperti bumi. Sesampainya di Peru, mereka disambut oleh Autobots bernama Bulljack yang akan memandu mereka ke kuil tua. Dari kejauhan, mereka memandang kuil tersebut. Namun, di sini terlihat di sekitar kuil ada sebuah perayaan festival yang membuat para Autobots harus menyamar. Optimus Prime menyatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu begitu lama dikarenakan kemungkinan besar Scourge bersama rekannya juga sedang mencari kunci tersebut. Hal itu memaksa Noah dan Elena untuk menyamar. Sebelum Noah dan Elena menjalankan tugasnya, Mirage memberikan sesuatu pada Noah yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan Mirage. Dan benar saja, di sini terlihat bahwa Scourge dan rekannya sudah sampai di Peru dan sedang memantau Noah dan Elena. Singkat cerita, Elena akhirnya berhasil menemukan sebuah ruang rahasia berkat simbol yang ia temui sebelumnya. Keduanya pun masuk ke dalam dan mendapati sebuah peti yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan bagian dari kunci itu. Namun, saat dibuka, mereka tidak melihat adanya kunci dan hanya menemukan beberapa simbol. Saat itulah Terrorcon muncul dan menyerang mereka berdua. Keduanya pun lari, namun tanpa sengaja Noah mengaktifkan senjata yang diberikan Mirage sebelumnya dan berhasil membunuh Terrorcon tersebut. Sementara itu, Autobots pergi menyusul mereka, lalu Scourge membuntuti mereka dari belakang. Merasa mereka sudah terdesak, Optimus pun merubah dirinya dan mencoba menghadang Scourge sekaligus membalas kematian Bee. Sedangkan yang lain pun berusaha menghadang rekan-rekan dari Scourge.
Dalam pertarungan itu, Erasor pun datang dan menyemburkan apinya ke arah Scorch sehingga membuatnya kesal, lalu menembak Erasor dan mengenainya sehingga membuat Erasor terluka. Di sini, tiba-tiba Scorch menghentikan pertarungan mereka dan membiarkan Optimus bersama rekannya pergi begitu saja. Di sisi lain, Noah dan Elena yang kabur ke dalam hutan tiba-tiba dihadang oleh Optimus Primal dan Maximal lainnya. Tiba-tiba, Optimus Prime pun datang dan mencoba mengancam para Maximal. Tetapi, Erasor pun datang dan mencoba menjelaskan yang sebenarnya kepada para Maximal. Erasor pun tidak menyangka kalau Primal dan Maximal yang lainnya masih hidup. Setelah menjelaskan hal yang terjadi sebenarnya, Primal pun memberitahu bahwa bagian dari kunci tersebut ia sembunyikan di suatu tempat yang sangat aman. Primal membawa mereka ke suatu desa dan memberitahu bahwa dia sudah lama kenal dengan orang-orang di desa tersebut, yang dimana merekalah yang melindungi bagian kunci itu selama ini. We did. Pada malam harinya, Optimus memberitahu kepada para Autobots tentang keadaan Bee yang tidak sadarkan diri akibat serangan dari Scorch. Primal pun memberikan energon mentah kepada Optimus, yang dimana energon itu bisa digunakan untuk menghidupkan Bee kembali. Namun untuk menghidupkannya, mereka harus membutuhkan energi yang sangat besar. Sementara itu, Elena mengatakan kepada Noah, mereka harus mencari cara lain untuk menyelamatkan bumi tanpa menghancurkan kunci Transwarp, yang dimana Optimus sangat membutuhkan kunci itu agar bisa membawa kembali para Autobots ke planet mereka. Pada pagi harinya, Elena yang terbangun dan melihat tingkah aneh Erasor, yang mana pada saat itu luka Erasor yang disebabkan serangan Scorch sebelumnya mulai terinfeksi. Di sini Erasor hampir menyerang Elena, namun berhasil dihentikan oleh yang lainnya. Mereka pun menyadari bahwa Scorch sudah mengetahui keberadaan mereka. Primal pun menyerahkan setengah dari kunci itu kepada Noah agar membawanya pergi bersama Elena ke tempat yang aman. Noah yang berusaha melarikan diri pun menyadari bahwa tidak ada pilihan lain, harus menghancurkan kunci itu. Namun Optimus pun datang, menghentikannya dan membujuknya, yang dimana tanpa kunci itu, para Autobots tidak bisa kembali ke planet mereka. Noah pun mengurungkan niatnya. Pada saat itu, kunci yang sudah berada di tangan Elena dan Erasor pun muncul membawa Elena bersama kunci itu ke depan Scorch dan berusaha dikejar oleh Primal. Sesampainya Primal di hadapan Scorch, yang dimana pada saat itu kunci sudah berada di tangan Scorch. Scorch yang kaget melihat keberadaan Primal, yang dimana ia mengira sebelumnya sudah membunuh Primal. Di sini Scorch pun meminta Erasor untuk menyerang Primal. Di dalam pertarungan itu, Erasor yang merasa dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, meminta Primal untuk membunuhnya sebelum terlambat. Primal yang merasa dirinya sudah tidak ada pilihan lain pun membunuh Erasor. Sementara itu, Scorch yang sudah melarikan diri dan sudah berada di sebuah gunung mencoba menyatukan potongan kedua kunci Transwarp untuk mengundang Unicorn ke bumi. Sementara itu, di tempat lain, Optimus dan yang lainnya sudah pasrah bahwa ini adalah akhir dari semua planet di alam semesta. Dan tiba-tiba, Primal mengatakan bahwa ada satu cara lain untuk menghentikannya, yaitu dengan cara menonaktifkan kunci Transwarp dengan cara menggabungkan simbol-simbol yang ada di kunci. Namun masalahnya, Primal tidak tahu simbol-simbol dari kode tersebut. Di sini, Elena pun menyela dan menyatakan bahwa dirinya sudah mencatat semua simbol-simbol yang ada kaitannya dengan Transwarp. Menyadari itu, mereka masih mempunyai harapan.
Optimus pun memimpin untuk menjalankan misi mereka. Optimus pun mengatakan bahwa mereka harus bergegas secepatnya mengantarkan Elena ke antena pusat karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Di sini, Elena yang ditemani oleh Noah, mereka melalui terowongan ke antena pusat untuk segera menonaktifkan kunci agar menutup portal bumi sebelum unicorn memasuki atmosfer bumi. Sementara, para Autobots dan Maximal berusaha bertarung melawan Scourge dan yang lainnya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan dari sinilah pertarungan hidup dan mati mereka terjadi. Pada saat kejadian itu, Noah hampir ditangkap oleh Scourge. Namun Mirage langsung melakukan serangan ke arah Scourge. Di saat Scourge berhasil menjatuhkan Mirage, ia pun melayangkan serangan ke Noah yang dihalangi oleh Mirage, sehingga membuat Mirage terluka dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, portal pun mulai terbuka, yang membuat unicorn dan pasukannya mulai memasuki bumi. Dan kejadian itu pun mempengaruhi kota-kota lain, termasuk New York. Dan di saat itulah, Chris menghubungi Noah melalui radio milik Mirage. Noah pun mengatakan kepada Chris bahwa mereka sudah tidak ada harapan lagi. Namun, di sini Chris berusaha menyemangati Noah dan mengatakan di mana Noah sebelumnya mengatakan kepada Chris bahwa mereka tidak boleh menyerah. Dan tiba-tiba saat itu Mirage pun terbangun karena mendengar percakapan mereka. Kemudian mengatakan kepada Chris bahwa dia akan menepati janjinya untuk menjaga Noah. Dan saat itu tiba-tiba badan Noah ditutupi oleh Mirage layaknya seperti Iron Man. Mirage mengatakan kepada Noah bahwa saat ini Noah lah pengemudi mereka. Pada saat itu, Optimus pun muncul untuk membantu mereka melawan Scourge. Di tempat lain, gelombang energi dari kunci Transwarp berhasil mengisi Energon yang membuat B bisa hidup kembali. Pada saat pertarungan yang sangat sengit, tiba-tiba Stratosphere pun datang sambil membawa B yang tentunya mengagetkan Optimus dan yang lainnya. B pun dari atas langit dengan kerennya dan berhasil membunuh Nikron. Di tengah pertarungan itu, Elena pun berhasil mengaktifkan kodenya dan ingin menonaktifkan Transwarp. Tapi di waktu yang sama, Scourge tiba-tiba menghancurkan panelnya yang membuat kode tersebut tidak sempat bekerja. Optimus yang melihat hal itu pun sangat marah dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, lalu memotong kedua tangan Scourge dan mengakhiri hidupnya. Karena sudah tidak ada cara lain, Optimus pun menyarankan para rekannya untuk segera meninggalkan tempat itu karena ia akan menghancurkan kunci itu sendiri sebelum unicorn sepenuhnya memasuki atmosfer bumi. Don't prime. Ketika Optimus menghancurkan kuncinya, seketika itu ledakan pun terjadi yang membuat portal pun hancur serta menarik unicorn dan pasukannya keluar dari atmosfer bumi. Dan saat itu juga Optimus hampir ikut ditarik. Untungnya Noah kembali lagi dan berusaha menarik Optimus. Dan tidak berselang lama, Primal pun datang membantu mereka yang membuat mereka mampu keluar dari tempat itu. Kini kerjasama Autobots dan Maximal
membuahkan hasil. Walaupun para Autobots tidak dapat pulang, tetapi Optimus bangga karena ia bisa berjuang melindungi seluruh planet dari kehancuran. Mereka pun memutuskan untuk menetap beberapa lama lagi di bumi, dengan para maksimal yang memilih untuk tinggal di hutan Peru. Lalu para Autobots kembali ke Amerika dan bersembunyi di balik orang-orang di sana. Sementara Elena dan Noah pun kembali pulang diantar oleh Stratosfer. Beberapa hari setelah kejadian itu, Noah pun mendapat panggilan interview. Di saat Noah yang sedang menunggu waktu interviewnya, ia pun bangga melihat Elena yang sedang berada di siaran TV karena berhasil menemukan goa di kuil Peru. Noah menemui bagian interviewnya yang bernama Bluk. Bluk pun mengatakan kepada Noah bahwa ia tahu misi yang dilakukan Noah bersama Autobots. Di sini Noah pun berusaha menyangkal, tetapi Bluk tetap kekeh menyatakan bahwa ia tahu yang sebenarnya dan mengajak Noah bergabung bersama agen rahasia milik pemerintah. Bluk pun mengatakan bahwa ia akan menanggung seluruh pengobatan Chris di seluruh rumah sakit manapun. Mendengar hal itu, Noah tidak bisa menyangkal dan memutuskan untuk ikut bergabung dan berterima kasih atas tawaran itu. Bluk pun menunjukkan ruang milik agen rahasia kepada Noah, yang dimana di dalam itu banyak benda elektronik yang baru ia lihat. Noah juga akhirnya mengetahui nama agen rahasia itu. Setelah sekian lama, di sini kita diperlihatkan dengan Noah yang membawa mobilnya ke bengkel Rex. Rex berkata kepada Noah bahwa mobilnya sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Tiba-tiba setelah Noah memanggil nama Mirage, dan film pun tamat. Jadi itulah cerita dari film Transformers yang rilis baru-baru ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe, serta share video ini agar saya tetap semangat membuat video baru ke depannya. Terima kasih, arigatou gozaimasu.